Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, sosok ini memang amat melekat di masyarakat Jawa. Kisah-kisahnya menjadi warisan yang abadi, meskipun banyak orang yang menganggapnya hanya sebagai kisah fiktif, namun tidak sedikit orang yang mempercayainya. Salah satu kisah Nyi Roro Kidul ialah kisahnya bersama Panembahan Senopati, sang pendiri Keraton Mataram. Kisah ini menjadikan kaitan erat antara Nyi Roro Kidul dan Keraton Mataram yang akan terus dijaga oleh para pewarisnya. Dikisahkan pada suatu hari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang sedang dilanda kegundahan dalam upayanya mendirikan Mataram dan membawanya dalam masa kejayaan. Dalam kegundahan tersebut, sang paman yaitu Ki Juru Martani memberikan saran agar Panembahan Senopati melakukan tapa ngambang. Tapa ngambang ialah semedi atau bertapa di atas rakit dengan mengikuti aliran sungai, di mana tapa itu akan berhenti ketika rakit tersebut berhenti mengalir mengikuti aliran sungai. Akhirnya Panembahan Senopati melakukan tapa ngambang di Sungai Opak. Ia terus bersemedi di atas rakit bambu yang mengikuti aliran Sungai Opak. Hingga pada suatu hari ia terhenti di suatu daerah yang bernama Pamancingan. Di saat rakit tersebut berhenti, ia mulai memanjatkan keinginan atau hajatnya kepada Sang Maha Kuasa. Di saat memanjatkan keinginannya itulah terjadi pergolakan di alam semesta, terutama di laut pantai selatan, di mana air di pantai selatan terasa panas akan mendidih, gelombang tinggi yang menerjang dan petir yang menyambar serta angin yang berhembus dengan amat kencang. Bahkan kejadian tersebut membuat istana Sang Ratu Pantai Selatan terguncang hebat, sehingga Sang Ratu Pantai Selatan merasa terusik. Kemudian Ratu Pantai Selatan memerintahkan Nyi Roro Kidul untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi dan mencari tahu penyebab terjadinya bencana tersebut. Alangkah terkejutnya Nyi Roro Kidul ketika melihat sosok seorang lelaki yang tengah berdiri di pesisir pantai. Ia sambil meramalkan sesuatu. Nyi Roro Kidul segera menyadari bahwa kesaktian pemuda tersebutlah yang membuat laut selatan bergejolak. Kemudian ia menghampiri sang pemuda. Kemudian Nyi Roro Kidul menghampiri sang pemuda sembari bersimpuh. Ia meminta agar sang pemuda menghentikan tapa beratanya, yang menjadi tanda bahwa sang ratu telah tunduk dan menerima kehadirannya. Setelah Panembahan Senopati menghentikan tapa beratanya, pergolakan di laut selatan pun segera berhenti. Kemudian terjadi percakapan di antara keduanya hingga tercapainya sebuah kesepakatan bahwa Nyi Roro Kidul akan senantiasa membantu mewujudkan segala keinginan dari Panembahan Senopati. Bahkan menurut cerita terjadi pernikahan di antara keduanya. Perjanjian tersebut akan berlangsung hingga turun-temurun kepada keturunan sang Panembahan Senopati. Bahkan hal tersebutlah yang dipercaya oleh sebagian masyarakat mengapa Mataram mampu menaklukkan Pajang, sementara dikala itu Mataram tidak memiliki kekuatan politik ataupun angkatan perang yang cukup. Hal itu disebabkan karena bantuan dari Kerajaan Ratu Pantai Selatan.
Bahkan sebagian orang percaya bahwa hingga kini Ratu Pantai Selatan senantiasa menjaga Keraton Mataram hingga keturunannya yang sekarang menjadi Karaton Yogyakarta dan Surakarta. Demikianlah kisah antara Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati yang menjadi warisan abadi di kalangan masyarakat. Demikianlah kisah dari Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Jika ada kesalahan dan